Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Maulani dari kelas D Indralaya dengan nomor NIM 0102 1182 227096. Baik, dalam penjelasan video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, di mana materi tersebut adalah distorsi pasar dalam pandangan Islam. Distorsi pasar dalam pandangan Islam. Distorsi dalam Kamus Bahasa Indonesia itu artinya adalah penyimpangan, yaitu memperoleh keuntungan pribadi dan tidak jarang orang melakukannya itu terhadap fakta yang ada. Sedangkan arti pasar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat terjadinya penawaran dan juga permintaan, di mana penjual dan pembeli itu mereka saling menukar barang ataupun jasa dengan uang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa distorsi pasar adalah situasi yang tidak ideal yang terjadi di dalam pasar di mana terdapat gangguan atau interupsi yang terjadi sehingga mengakibatkan rusaknya keseimbangan pada pasar tersebut. Ada 3 bentuk distorsi dalam pasar. Yang pertama, yaitu rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Yang kedua ada tadlis atau penipuan, dan yang ketiga ada takhir, yaitu ketidakpastian. Yang pertama yaitu rekayasa permintaan, atau dalam Islam itu disebut bai najasi. Dan menurut Imam As-Syafi'i, najasi itu artinya orang yang sengaja menawarkan harga belian yang tinggi sedangkan dia itu tidak ada niatan untuk membelinya. Dan tujuan dari bai najasi ini agar orang lain itu merasakan barang tersebut bernilai tinggi dan mereka akan membelinya dengan harga yang lebih mahal. Dalam kajian fikih klasik dapat direkayasa. Misalnya ada seorang pedagang yang memiliki 4 orang anak buah, dan mereka berempat itu diminta untuk berpura-pura melakukan penawaran terhadap barang yang dijual oleh penjual tersebut. Tujuannya agar masyarakat yang melihat itu menjadi tertarik untuk ikut nimbrung di lapak jualan mereka ini. Lalu kemudian masyarakat tertarik untuk membeli dan terjadilah transaksi pembelian. Dari ilustrasi tersebut bisa kita lihat peran dari 4 orang suruhan pedagang itu bisa dijelaskan tujuan dasarnya, di mana tujuannya itu menciptakan kesan banyaknya orang yang menawar barang dagangan. Yang kedua itu menciptakan kesan bahwa track record pedagang adalah dengan bukti banyak orang yang mengerebuti untuk pembeli. Dan yang ketiga itu menjarat calon pembeli agar melakukan penawaran dengan harga yang terbaik. Keempat, semata-mata itu menciptakan iklim persaingan yang palsu. Dan yang kelima, keempat orang tersebut itu sebenarnya tidak pernah bermaksud untuk membeli, tapi mereka itu didesain agar seolah-olah itu terjadi ada transaksi jual beli, namun itu tuh hanya sebuah strategi pengelabuhan agar pembeli itu terprovokasi. Di dalam buku yang berjudul Al-Wafi telah dijelaskan bahwa hukum melakukan jual beli najasi adalah haram bagi pelaku yang sudah mengerti larangan jual beli najasi. Hal tersebut sudah disepakati oleh para ulama sehingga najasi ini tergolong sebagai bentuk tindakan kecurangan dan juga penipuan. Selanjutnya yaitu ada rekayasa penawaran atau ihtikar. Ihtikar dalam ilmu ekonomi itu secara umum disebut dengan monopoli pasar. Namun menurut mazhab Maliki, ihtikar adalah penyimpanan barang oleh produsen, yakni pedagang, baik itu dalam berupa makanan, pakaian, atau yang lainnya yang merusak pasar. Dalam sistem perekonomian, ihtikar ini berkaitan dengan hukum ekonomi, yaitu apabila permintaan meningkat diikuti dengan sedikitnya persediaan barang, maka harga akan mengalami peningkatan. Nah, kondisi seperti ini membuat para pedagang menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal, yang kemudian pedagang ini mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi daripada biasanya. Tentunya pihak yang akan menerima kerugian adalah pembeli, ya, karena kondisinya itu dirasa serba kesulitan dan juga kekurangan.
kasus yang dapat dikatakan ihtikar. Kita ingat kembali di awal tahun 2020 di mana masyarakat global itu dihebohkan oleh kemunculan virus pandemi yaitu COVID-19 yang muncul dari Cina. Nah, virus ini menyebar ke berbagai negara dan tentunya memberikan dampak negatif baik itu di bidang sosial maupun ekonomi. Tidak luput, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terdampak virus ini. Dan melihat dari berita internasional maupun nasional, itu adanya muncul reaksi yang hampir sama dari masyarakat yang terdampak, yaitu panic buying. Masyarakat menjadi takut dan melakukan panic buying sebagai langkah preventif terhadap virus COVID-19 ini. Dan akhirnya yang terjadi adalah demand meningkat terhadap barang-barang tertentu, semisal itu masker, hand sanitizer, vitamin, dan juga alat-alat kesehatan lainnya. Hal ini rupanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana mereka ini ingin mengambil keuntungan yang lebih dengan melakukan ihtikar atau penimbunan ini. Ihtikar ini menurut Al-Quran dan hadis diharamkan karena merupakan tindakan yang zalim. Di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang mengatakan agar kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kita saling tolong-menolong dalam hal keburukan. Lalu dalam hadis juga disebutkan, yaitu dalam hadis riwayat Muslim yang secara mutlak mengharamkan ihtikar yang berbunyi, barang siapa menimbun maka dia telah berbuat dosa. Nah, berdasarkan sumber hukum inilah sudah jelas bahwa ihtikar haram dilakukan dan kita harus menghindarinya. Namun tidak semua penimbunan itu bisa dikatakan sebagai ihtikar. Sebagai contoh, pemerintah yang menimbun di Bulog itu pemerintah memiliki tujuan tertentu, di mana tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan harga beras. Dari itu, ciri khusus dari ihtikar yaitu jika penimbunan dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi.